Anggaran dari pusat masih segede meja, lalu daerah melakukan lobby kepada pusat agar anggarannya turun ke daerah. Tentunya lobby tersebut tidak gratis karena harus ada setoran-setoran tertentu, sehingga ketika turun ke daerah di atas kertas masih segede meja, tetapi faktanya adalah tinggal segede kursi misalnya. Kemudian pada pelaksanaan anggarannya di atas kertas anggarannya masih segede meja, tapi pada kenyataannya hanya segede korek. Itulah yang terjadi ketika sebuah anggaran dilakukan lobby, dan sebenarnya banyak orang yang mengetahui hal tersebut, tetapi memang pembuktiannya agak sulit ya, karena memang tidak bisa dibuktikan secara di atas kertas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan delik pemerasan dalam jabatan, yaitu terdapat dalam ketentuan pasal 12 huruf E, F, dan G Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apa saja contoh delik pemerasan dalam jabatan tersebut? Mari kita simak ulasannya. Kalau pada materi kita sebelumnya, yaitu delik penggelapan dalam jabatan, cenderung yang dominan sebagai pelakunya adalah bendahara, baik dia bertindak sebagai diri sendiri ataupun bertindak untuk dan atas nama pimpinan atau organisasinya. Kalau dalam delik pemerasan dalam jabatan lebih kepada pimpinan suatu organisasi, misalnya kepala dinas misalnya. Makanya tidak heran banyak sekali orang yang berlomba-lomba ingin menduduki suatu jabatan tertinggi pada sebuah organisasi. Sebagai contoh kecil adalah banyak orang yang melakukan lobby untuk menjadi seorang kepala dinas misalnya. Karena dengan dia mempunyai jabatan atau kewenangan, maka dengan mudah juga dia akan dapat menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Untuk delik pemerasan dalam jabatan ini, yang pertama kita lihat dulu ketentuan pasal 12 ya. Pasal 12 pada intinya berbunyi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kita bisa melihat pada ketentuan huruf E-nya ya, pada 12 huruf E kecil yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ini banyak terjadi, misalnya tidak hanya berbicara tentang anggaran atau keuangan negara ya, misalnya bisa juga melibatkan orang luar. Misalnya ketika seorang pengusaha mau ikut tender harus mendapat izin dulu dari pejabat tertentu ya, dengan agreement bahwa nanti akan ada komitmen fee dan sebagainya. Di sini jelas terdapat delik pemerasan dalam jabatan dari seorang pejabat pemerintah tersebut. Kira-kira secara umumnya adalah ya udah mau ikut tender silahkan, siapkan fee-nya sekian %, kalau enggak ya udah nggak usah, masih ada ke orang lain yang mau, kira-kira seperti itu. Sehingga dengan terpaksa karena ingin mendapat pekerjaan, si pengusaha ini mengikuti tender dan akhirnya menang, kemudian terjadi pembayaran komitmen kepada si petugas atau si pejabat negara tersebut. Atau bisa juga seorang pejabat negara misalnya udah silakan ikut tender, tapi tolong tuh bangunin tuh villa saya misalnya. Itu merupakan salah satu jenis delik tindak pidana korupsi, yaitu pemerasan dalam jabatan. Kemudian pada pasal 12 huruf F disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima,
atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal itu bukan merupakan hutang. Banyak ya contohnya, misalnya uang perjalanan dinas yang harusnya satu orang pegawai mendapat 10 juta, kemudian dipotong hanya mendapat 6 juta misalnya, padahal LSPD-nya tetap 10 juta. Atau hal-hal yang lain, banyak sekali terjadi pemotongan-pemotongan oleh pimpinannya dengan alasan untuk operasional dan sebagainya. Kemudian delik pemerasan dalam jabatan yang ketiga, yaitu pada pasal 12 huruf G ya, yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanlah merupakan sebuah utang. Itu kan, misalnya silahkan kalau memang mau ikut pekerjaan di dinas saya, misalnya kan, bangunin tuh villa saya, ya, makanya dia terpaksa membangun villa. Jadi mau tidak mau seorang pengusaha itu dia harus mengikuti kehendaknya karena memang takut tidak mendapat pekerjaan misalnya, dan permintaan-permintaan lainnya, atau juga minta dibelikan barang berupa mobil dan sebagainya sebagai syarat ketuk pintu lah istilahnya untuk masuk bekerja di instansi yang dia pimpin. Jadi memang banyak sekali modus-modus operandinya yang memang ya agak sedikit sulit memang pembuktiannya, karena memang tidak pernah ada serah terima secara di atas kertas dan sebagainya, semua dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun pada intinya itu adalah merupakan delik pemerasan dalam jabatan, dan ketika dilakukan penyelidikan dan atau penyidikan secara intens atau secara mendalam, lalu dihitung spesifikasi pekerjaannya, biasanya barulah bunyi bahwa di dalam proses pekerjaannya terdapat delik-delik pemerasan dalam jabatan. Nanti dia akan si pengusaha ini akan bunyi bahwa dimintai uang, dimintai ini dan sebagainya. Mungkin itu sedikit penjelasan terkait dengan delik pemerasan dalam jabatan dalam tindak pidana korupsi. Terima kasih.